Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Aku tumbuh di sebuah kota kecil yang sepi, dikelilingi oleh pemandangan alam yang indah dan udara yang bersih. Namun, keindahan itu tidak pernah bisa menyembunyikan sisi gelap yang selalu menghantuiku. Sejak kecil, aku merasakan bahwa hidupku tidak pernah seperti anak-anak lainnya. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang selalu mengusik pikiran dan hatiku. Ayahku adalah seorang pria yang keras dan pendiam. Setiap kali aku berusaha mendekatinya, ia selalu menjauh. Ia lebih memilih menghabiskan waktunya di bengkel, memperbaiki barang-barang yang rusak, dan berbicara sedikit kepada kami, keluarganya. Ibu, di sisi lain, adalah sosok yang penuh kasih, namun terlalu sering terjebak dalam kecemasan yang tidak bisa kupahami. Ia selalu memendam perasaan, mencoba untuk terlihat kuat, namun aku bisa merasakan ketegangan dalam dirinya yang seolah menular ke seluruh rumah. Ketika aku mulai bersekolah, aku merasa ada sesuatu yang aneh dalam diriku. Aku sering merasa terasing, bahkan di tengah keramaian teman-teman. Mereka tertawa, bercanda, dan bermain bersama, namun aku selalu merasa seperti seorang pengamat. Di dalam diriku, ada suara yang selalu bertanya-tanya apakah aku layak berada di sana. Apakah aku benar-benar bagian dari dunia mereka? Hari-hari berlalu, dan aku mulai menemukan kenyamanan dalam kesendirian. Aku mulai menghabiskan waktu lebih banyak di dalam rumah, membaca buku, menulis, dan melamun. Di dalam pikiranku, aku bisa pergi jauh dari segala kegelisahan yang menghantui, dari dunia yang terasa begitu tidak ramah. Namun, semakin aku mencoba untuk menjauh, semakin aku merasa terperangkap. Sisi gelap yang ada dalam diriku semakin lama semakin menyelimuti jiwa ini. Suatu hari, saat aku berusia 13 tahun, sebuah kejadian membuatku sadar akan keberadaan sisi gelap itu. Aku mendengar teriakan keras dari ruang tamu. Ayah dan ibu terlibat pertengkaran hebat. Seperti biasa, aku bersembunyi di balik pintu kamar, mendengarkan setiap kata yang terlontar dengan penuh kebencian. Aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang terlepas dari kendali. Di antara amarah yang tak terkendali, aku merasakan sebuah perasaan yang asing. Perasaan ingin melarikan diri dari kenyataan, dari kehidupan yang penuh dengan ketegangan dan kekacauan ini. Aku memutuskan untuk keluar dari kamar dan mencoba menghentikan pertengkaran itu. Namun langkahku terhenti saat aku melihat ibu terduduk di lantai. Wajahnya dipenuhi air mata. Itu adalah pertama kalinya aku melihat ibu begitu rapuh, begitu tak berdaya. Ayah berdiri di sampingnya, tampak bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Sesaat aku merasa marah, sangat marah, tetapi lebih dari itu, aku merasa kosong. Ada sesuatu yang menyesakkan dada, sesuatu yang aku tak bisa ungkapkan. Aku berlari keluar rumah, menuju ke hutan kecil yang berada tak jauh dari rumah kami. Di sana, aku duduk sendirian, memandang langit yang mulai gelap. Aku tidak tahu apa yang harus kuperjuangkan, apa yang harus kulakukan dengan perasaan yang semakin hari semakin berat. Semua rasa yang menggelora itu terasa begitu sulit diungkapkan. Satu hal yang aku tahu adalah, ada sisi gelap dalam diriku yang tumbuh semakin besar. Sisi yang entah bagaimana akan membawa perubahan besar dalam hidupku. Tapi aku tak tahu bagaimana cara menghadapinya. Waktu terus berlalu, dan aku merasa seolah hidupku semakin terjerat dalam kekosongan yang tak bisa kutangani. Pertengkaran antara ayah dan ibu semakin sering terjadi, dan aku mulai merasa semakin terasing dari mereka. Aku tidak tahu harus berpihak pada siapa. Ayah, dengan sikap kerasnya yang seringkali meledak-ledak, atau ibu yang selalu menyimpan segala rasa sakit dalam diam. Aku mulai merasakan bahwa diriku sendiri pun terjebak di tengah-tengah konflik ini. Tidak ada tempat untukku melarikan diri selain dalam pikiranku sendiri. Sekolah tidak jauh berbeda. Meskipun aku memiliki beberapa teman, aku tetap merasa asing. Mereka semua tampaknya punya kehidupan yang normal, penuh dengan kebahagiaan dan tawa. Namun aku merasa seolah-olah aku tidak pernah bisa menyesuaikan diri. Setiap kali aku mencoba berbicara, ada sesuatu yang menghalangiku.
Suara dalam diriku berkata bahwa aku tak pantas berada di sana, bahwa aku tidak seharusnya ikut dalam kebahagiaan mereka. Aku lebih suka menutup diri, memendam segala perasaan dan memandang dunia dari luar, sebagai pengamat yang tak punya hak untuk berpartisipasi. Di saat-saat seperti itu, aku semakin sering merasa hilang. Seakan-akan, dunia ini begitu besar dan aku begitu kecil, tak berdaya melawan arus kehidupan yang begitu keras. Namun ada satu hal yang selalu menenangkan aku. Di malam hari, ketika semua orang tidur, aku bisa duduk sendiri di kamar, menulis di jurnal. Itu adalah satu-satunya cara untuk melepaskan rasa yang selama ini terkunci dalam dadaku. Kata-kata menjadi satu-satunya teman yang mengerti aku. Aku menulis tentang segala hal yang tidak bisa aku katakan kepada siapapun, tentang perasaan terasing, tentang ketakutanku, dan tentang sisi gelap yang kian mendalam dalam diriku. Suatu malam, setelah menulis beberapa lembar di jurnalku, aku memutuskan untuk pergi ke hutan kecil di dekat rumah. Ada sesuatu yang menarik diriku untuk pergi ke sana lagi, seolah ada sesuatu yang menanti di sana, meskipun aku tidak tahu apa. Aku berjalan dengan langkah pelan, menerobos semak-semak yang semakin rapat, hingga akhirnya sampai di sebuah tempat yang sepi dan sunyi, jauh dari keramaian rumah. Di sanalah aku merasa bebas, jauh dari perasaan berat yang selalu menghantui. Namun malam itu berbeda. Ada perasaan yang lebih kuat, lebih mencekam, seolah ada sesuatu yang sedang mengintai dari kegelapan. Tiba-tiba, angin malam yang semula tenang berubah menjadi keras, seperti suara bisikan yang memanggil-manggil namaku. Aku mencoba untuk mengabaikan perasaan itu, namun langkahku semakin terasa berat. Rasanya seperti ada yang menggeletakkan gigi di belakangku. Aku menoleh dengan cepat, namun hanya ada kegelapan yang pekat. Lalu, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. "Kamu tak bisa lari dari dirimu sendiri," bisik suara itu, begitu dalam dan mematikan. Aku merinding, tubuhku terasa kaku. Ada ketakutan yang luar biasa. Namun ada juga sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menghubungkanku dengan suara itu, seolah aku mengenalnya. Aku mencoba berlari, tetapi kegelapan itu mengejarku, semakin cepat, semakin menekan. Aku merasa terjebak, tidak bisa melarikan diri. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Hanya ada keheningan yang menyelimuti hutan. Aku berdiri terdiam, mencoba mengatur napas. Apa yang baru saja terjadi? Apakah itu hanya imajinasiku? Atau apakah itu suara dari sisi gelap dalam diriku yang mulai menguasai? Aku merasa tubuhku goyah. Ada sebuah keputusan yang tiba-tiba terlintas dalam pikiranku. Mungkin aku memang tak akan bisa melarikan diri dari sisi gelap ini. Mungkin tak ada gunanya mencoba. Aku memutuskan untuk duduk di tanah, memejamkan mata, dan membiarkan diri tenggelam dalam kegelapan. Tanpa sadar, aku mulai merasakan kenyamanan dalam kesendirian itu. Sebuah perasaan aneh yang menggetarkan, seolah aku sudah mulai menerima sisi gelap yang selama ini aku takuti. Sisi gelapku mulai menjadi bagian dari diriku yang tak bisa dihindari. Hari-hari berlalu dengan kekosongan yang semakin menyesakkan. Aku semakin sulit membedakan antara kenyataan dan mimpi buruk yang terus menghantuiku. Setiap kali aku mencoba untuk bangkit, sisi gelap itu selalu menarikku kembali ke dalam kegelapan. Rasanya seperti ada kekuatan yang lebih besar dari diriku yang mengendalikan langkahku, membawa aku semakin jauh dari siapa aku sebenarnya. Aku merasa seolah-olah dunia ini bukan tempat yang aku pahami lagi. Aku melihat orang-orang di sekitarku, mereka seakan memiliki arah, mereka tahu apa yang mereka inginkan, tapi aku tidak. Aku terjebak dalam kekelaman yang semakin dalam. Aku mulai membenci diriku sendiri. Kenapa aku tidak bisa seperti mereka? Kenapa aku selalu merasa asing dalam kehidupanku sendiri? Apa yang salah dengan diriku? Setiap malam aku semakin tenggelam dalam kebingunganku, meresapi rasa frustasi yang tak tertahankan. Aku merasa seperti ada bagian dari diriku yang hilang, sesuatu yang telah lama terkubur dan sekarang muncul ke permukaan. Aku tidak tahu apakah ini bagian dari diriku yang harus kuterima, ataukah ini hanya ilusi yang diciptakan oleh perasaan takut dan cemas yang terus menggerogoti jiwaku. Suatu hari, di sekolah,
Aku bertemu dengan seorang guru yang berbeda. Namanya Pak Budi, seorang pria parubaya yang memiliki mata yang tajam dan wajah yang penuh ketenangan. Ia tampaknya tidak seperti guru lainnya yang lebih fokus pada pelajaran dan aturan. Pak Budi lebih banyak mendengarkan, seringkali berbicara dengan nada yang lembut, seakan ia benar-benar memahami siapa aku, meskipun aku tidak pernah berbicara banyak padanya. Ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya. Mungkin itu sebabnya aku merasa nyaman, meskipun hanya dalam diam. Suatu pagi, setelah pelajaran berakhir, Pak Budi memanggilku. "Dina," katanya dengan suara lembut. "Ada sesuatu yang sedang kamu lawan, bukan?" Aku terkejut. Tidak ada yang pernah melihatku seperti itu sebelumnya. Tidak ada yang pernah mencoba memahami apa yang kurasakan. Aku mencoba untuk menjawab, namun suaraku tersendat. Aku tidak tahu," jawabku pelan. Mataku menunduk. Pak Budi tersenyum samar, namun itu bukan senyuman biasa. Ada ketulusan di dalamnya. "Tak masalah jika kamu belum tahu. Tapi percayalah, ada banyak hal yang bisa kamu hadapi jika kamu mau berani melihat ke dalam dirimu sendiri." Aku merasa bingung dengan kata-katanya. Melihat ke dalam diriku sendiri? Apa yang ia maksud? Aku bahkan tidak tahu siapa aku lagi. Tetapi ada sesuatu dalam kalimat itu yang menggugahku. Seolah-olah ia bisa melihat apa yang tersembunyi dalam diriku. Sesuatu yang aku sendiri belum siap untuk hadapi. Hari-hari setelah pertemuan itu, aku mulai mencoba untuk membuka diri. Meskipun rasa takut masih menghantui, aku mulai menulis lebih banyak, mencoba mengekspresikan perasaan yang selama ini terpendam. Aku menulis tentang gelapnya hatiku, tentang ketakutan yang tak kunjung hilang, dan tentang perasaan tidak berharga yang sering muncul di tengah malam. Tulisanku menjadi lebih tajam, lebih jujur, dan seakan aku menulis untuk orang yang aku sendiri belum kenal. Suatu malam, aku kembali ke hutan kecil itu. Kali ini, aku tidak merasa takut. Sebaliknya, aku merasa ada semacam dorongan untuk kembali ke tempat itu. Aku ingin menemukan jawaban tentang diriku, tentang sisi gelap yang selama ini aku hindari. Di sana, dalam kegelapan, aku mulai berbicara pada diriku sendiri. "Apa yang sebenarnya kau takutkan, Dina?" bisikku kepada diri sendiri. "Apakah kau takut pada kegelapan itu, ataukah pada dirimu sendiri?" Tiba-tiba, sebuah suara yang sama seperti sebelumnya terdengar di telingaku. "Aku adalah bagian dari dirimu. Kau tak bisa lari dariku." Aku terdiam. Namun, kali ini, aku tidak merasa terkejut. Justru, ada perasaan aneh yang muncul. Bukan ketakutan, melainkan sebuah penerimaan yang perlahan mulai tumbuh. Sisi gelap itu bukanlah musuh yang harus kuhindari. Ia adalah bagian dari diriku yang selama ini aku tolak. Mungkin, untuk pertama kalinya, aku mulai memahami bahwa aku harus menerima bagian dari diriku yang selama ini tersembunyi. Perasaan itu tidak datang begitu saja. Butuh waktu, dan banyak air mata yang jatuh sebelum aku bisa merasa sedikit tenang. Aku duduk di bawah pohon besar, menatap langit malam yang penuh bintang. Aku merasa sedikit lebih ringan, meskipun aku tahu perjalanan ini masih panjang. Sisi gelapku masih ada, tapi sekarang aku tahu bahwa aku harus belajar untuk berdamai dengannya, bukan lari darinya. Hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan belajar menerima diriku, termasuk sisi gelap yang selalu menghantuiku. Aku tidak tahu kemana jalan ini akan membawaku, tetapi aku tahu satu hal, aku tak akan lagi bersembunyi dari siapa aku sebenarnya. Hari-hari setelah malam itu terasa seperti babak baru dalam hidupku. Meskipun sisi gelap dalam diriku masih ada, aku mulai belajar untuk berdamai dengannya, untuk menghadapinya tanpa rasa takut. Aku tahu bahwa ini bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi aku merasa ada kekuatan baru yang tumbuh dalam diriku. Sebuah kekuatan yang datang dari penerimaan dan keberanian untuk menghadapi kegelapan yang selama ini aku hindari. Pak Budi terus menjadi sosok yang membantu aku dalam proses ini. Ia tidak pernah memberi solusi instan atau janji-janji kosong. Sebaliknya, ia memberiku ruang untuk berbicara, mendengarkan, dan mendorongku untuk menemukan jawaban-jawabanku sendiri. Seperti malam itu,
Ketika ia berkata bahwa untuk bisa mengatasi segala yang ada dalam diriku, aku harus berani melihat ke dalam, menatap ketakutanku langsung. Aku mulai berbicara lebih banyak dengan ibu. Meskipun percakapan kami seringkali dimulai dengan keheningan yang canggung, kami perlahan-lahan mulai membangun kembali hubungan yang rapuh itu. Ibu bercerita tentang masa kecilnya yang sulit, tentang perjuangan yang ia hadapi untuk tetap kuat meskipun banyak hal yang harus ia tahan sendiri. Aku mulai mengerti bahwa ia juga memiliki sisi gelap dalam dirinya, sisi yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Namun, ia terus berjuang, sama seperti aku. Kami berdua ternyata memiliki luka yang sama, hanya saja bentuknya berbeda. Namun, bukan berarti luka itu tidak bisa sembuh. Ayah, di sisi lain, tidak banyak berubah. Ia tetap pendiam dan keras, tetapi aku mulai bisa melihat sisi kemanusiaannya yang terkubur dalam dirinya. Aku tidak lagi merasa marah padanya, atau berharap ia bisa menjadi sosok yang berbeda. Aku mulai menerima bahwa ayahku adalah siapa dia adanya, dengan segala kekurangan dan ketidakmampuannya untuk menunjukkan perasaan. Mungkin itu adalah cara dia menghadapinya, dengan diam dan menjaga jarak. Meski begitu, aku tetap berusaha untuk menghubungkannya, untuk berbicara lebih banyak, walau terkadang itu terasa sulit. Namun, ada satu hal yang menjadi titik balik dalam hidupku. Suatu pagi, ketika aku sedang duduk di ruang tamu membaca buku, ibu mendekatiku dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Ia menatapku dengan penuh kasih, seolah ingin mengatakan sesuatu yang selama ini terpendam. "Dina," katanya, suara lembut namun penuh harapan. "Aku bangga padamu. Aku tahu kamu sudah melalui banyak hal, dan meskipun kamu mungkin merasa ragu, aku ingin kamu tahu bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira." Aku terdiam. Kata-kata ibu itu sangat sederhana, tetapi begitu berat dan berarti. Selama ini aku merasa begitu terasing, merasa seperti tidak ada yang mengerti. Namun ibu, walaupun kami tidak banyak berbicara, ternyata selalu melihat, selalu merasakan apa yang aku alami. Ia memberi aku kekuatan, mengingatkan bahwa aku tidak sendiri dalam pertempuran ini. Hari itu juga, aku memutuskan untuk menulis surat kepada Pak Budi, berterima kasih atas semua yang telah ia ajarkan. Aku mungkin belum sepenuhnya mengerti siapa aku, tulisku dalam surat itu. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak ingin lari lagi. Aku ingin belajar menerima sisi gelapku, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang-orang di sekitarku. Terima kasih telah membantu aku menemukan kekuatan dalam kegelapan. Surat itu kuletakkan di mejanya keesokan harinya setelah kelas selesai. Pak Budi tidak banyak berkomentar, hanya tersenyum dan mengangguk pelan. Aku tahu dia mengerti, lebih dari siapapun. Kini, aku mulai menjalani hidupku dengan cara yang berbeda. Aku tidak lagi merasa terperangkap dalam bayangan sisi gelapku. Aku tidak menganggapnya sebagai musuh, melainkan sebagai bagian dari diriku yang tak terpisahkan. Aku tahu bahwa setiap orang memiliki perjuangan mereka sendiri, dan mungkin aku tidak akan pernah sepenuhnya bebas dari kegelapan itu. Tetapi aku sudah belajar untuk berdamai dengannya, untuk menjadikannya bagian dari perjalanan hidupku yang panjang. Aku merasa lebih kuat. Aku merasa lebih utuh. Ada ketenangan yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bahwa meskipun sisi gelapku masih ada, aku tidak lagi takut menghadapinya. Kini, aku tahu bahwa kegelapan tidak harus mengendalikan hidupku. Aku yang memegang kendali atas bagaimana aku akan berjalan maju, menghadapi masa depan yang masih penuh ketidakpastian. Sisi gelapku tidak akan pernah hilang, namun aku sudah siap untuk berjalan bersama dengannya.